Apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini Sedunia Indonesia akan kembali menjadi teman Anda dalam Famous to Famous. Dan seperti kita ketahui, kemarin kita baru saja merayakan atau memperingati Hari Film Nasional. Dan seperti saya utarakan di awal tadi, bahwa tamu kita malam ini adalah insan-insan perfilman Indonesia. Dan salah satunya adalah pendobrak kebisuan film Indonesia. Untuk itu langsung saja saya panggilkan si pendobrak kita, siapa lagi kalau bukan Mbak Mira Lesmana. Apa kabar, Mbak? Baik. Nah, baik ya? Baik Mbak Mira. Banyak sekali yang bilang bahwa Mbak Mira ini pendobrak gitu ya? kebisuan film Kayaknya Indonesia. jago gimana Jago gitu. silat gitu kayaknya ya. Itu gimana rasanya Mbak? Atau Mbak Mira merasa seperti itu atau tidak? Mungkin kalau saya lebih berpikir bahwa ini bukan cuma saya seorang yang melakukan. Mungkin saya ini orangnya emang seneng ngompor-ngomporin gitu ya. Senang memberi semangat, memberikan motivasi gitu. Apalagi saya merasa bahwa banyak sekali sebenarnya anak-anak muda berbakat di perfilman kita. Cuma kayaknya ruangnya belum ada gitu. Dan ya bersama-sama mereka kita nekat aja maju gitu. Dan ternyata jadi ya alhamdulillah modal nekat gitu ya. Modal nekat tentunya dengan tetap kalkulasi dan strategi gitu ya. Tapi itu penting gitu nekatnya. Nekatnya penting. Bisa dibilang kan Mbak Mira ini orangnya sangat ulet sangat pokoknya kalau udah maunya begini gitu kan. Seperti mungkin waktu bikin Sherina kan, itu cerita tentang anak-anak gitu kan. Sementara bioskop-bioskop di Indonesia itu sepertinya tidak mau nerima film-film Indonesia. Itu gimana tuh Mbak sampai Sebenarnya lebih diawali dari passion ya, dari rasa cinta itu sendiri bahwa saya ingin sekali melihat film Indonesia kembali bersanding dengan film-film Hollywood yang ada di bioskop-bioskop dan waktu itu banyak sekali yang bilang sama saya bahwa orang Indonesia itu udah nggak mau lagi nonton film Indonesia, kepercayaan mereka sudah tidak ada. Dan kenapa bisa seperti itu? Saya pikir mungkin sejarah ya, karena sudah sekian lama ketika TV mulai marak, film Hollywood masuk mendominasi, kita semakin tertinggal gitu. Cuma waktu itu saya berpikir oke deh kalau memang dianggap bahwa penonton kita mau menjauhi film Indonesia, kita bicara sama anak-anak aja. Anak-anak nggak punya pretensi, tidak punya prejudgment gitu ya. Tapi mestinya mereka bisa menyatakan dengan jujur suka atau tidaknya. Dan ya udah akhirnya kita memutuskan untuk setelah Kuldesak gitu memutuskan untuk bikin film anak-anak. Film anak-anak di Kuldesak. Sebenarnya Lea ada yang ingin ditanyakan mungkin sama Mbak Mira? Saya mengagumi banget film Sherina. Soalnya menurut saya anak-anak sekarang itu kebanyakan senang dengan culture yang agak aneh menurut saya, pop bukan tapi yang gimana ya, kayaknya kurang sesuai dengan umur mereka gitu. Jadi dengan adanya gitu ya, dengan umur dewasa gitu ya. Jadi dengan ada petualangan Sherina kayaknya mereka tersalurkan aja gitu. Di mana ruang apa yang mereka lihat tentunya kan baru dan kayaknya sesuai dengan umur mereka. That's good. Terima kasih. Dari beberapa film Mbak Mira, Kuldesak, Petualangan Sherina, AADC itu kan selalu temanya berbeda. Kita berusaha untuk bikin segmen tertentu gitu dari awal membuat film atau gimana? Sebenarnya mungkin keinginan untuk mengeksplor gitu karena saya eksperimen. Dua-duanya mungkin. Dua-duanya karena kita menganggap diri kita filmmaker gitu ya. Saya lebih banyak tentunya menjadi produser, teman-teman saya ada yang menjadi penulis, sutradara, semuanya berbakat dan kita punya keinginan untuk selalu mentes kita punya kemampuan gitu. Dan juga sebenarnya melihat lebih jauh interaksi kita dengan penonton kita gitu. Jadi kegelisahan itu juga kan macam-macam. Ada gelisah untuk anak-anak, ada gelisah untuk anak muda, ada gelisah tentang hubungan ibu dan anak gitu ya. Bermacam-macam gitu. Dan ini keinginan untuk mengeksplor bahwa sebagai kreator kita harus bisa mempush gitu ya. Macam-macam tema itu tentunya ya. Nah Mbak Mira, bisa dibilang kan Mbak Mira ini orangnya sebagai sinias itu lengkap ya. Pernah jadi sutradara juga, produser iya. Punya suami seorang aktor kawakan. Nah nanti kita akan bicara lagi sama Mbak Mira dan tentunya sama sang aktor tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, inilah dia sang aktor kawakan kita, Mathias Muchus. Halo. Kayak kenal. Halo, kabar baik. Kenal Kayak ya, Mbak ya? kenal gitu, siapa ya? Halo. Halo, apa kabar?
Ini kenapa begini? Apa karena jarang ketemu? Enggak, ini produser. Ya. Iya, Suka jadi saya acting harus. aja. Oke, apa kabar Mas? Kabar baik, Mbak. Kabar baik ya. Boleh saya ngobrol lagi bentar sama Mbak Silakan Mira, ya? aja, silakan. Ini Mbak, tadi mengenai sempat kan ada perfilman Indonesia itu tidak diterima di bioskop-bioskop di Indonesia kan. Itu gimana cara melobinya sampai akhirnya petualangan Sherina itu bisa diterima di jaringan Cineplex di Indonesia? Sebenarnya dimulai dengan sebelum Sherina, Kuldesak, walaupun memang cuma 3 gedung bioskop ya, itu di tahun 98. Waktu itu masih muda, masih nekat, masih ngotot, masih gitu. Dan kita tahu memang ada masa lalu yang tidak terlalu baik antara film Indonesia dengan pendistribusiannya gitu. Iya. Kami dan teman-teman datang waktu itu untuk bilang bahwa oke, kita punya film, tolong diputar, harus diputar gitu. Harus gitu. Harus diputar. Kalau nggak ada penontonnya mau diturunin silahkan gitu. Dengan gaya yang berani mati gitu ya. Walaupun pas pulang ntar kalau nggak ada penonton gimana ya gitu yang. Tapi ternyata- pastinya pemikiran seperti itu komersil atau tidaknya film itu juga jadi pertimbangan dong. pasti ya, karena kita biar bagaimanapun ingin film kita ditonton gitu. Iya. Dan mungkin kenekatan itu membuat jaringan merasa bahwa oh, oke, kita coba gitu ya. Dan sepertinya tidak pernah ada halangan. Kita cukup lancar gitu, diberikan tempat dan ternyata diterima dengan baik. Dan ketika Sherina, pintu sudah lebih mudah untuk dimasuki sebenarnya. Iya. Walaupun saya ingat waktu mau masukin Sherina itu banyak pihak termasuk dari pihak bioskop sempat bilang gitu, hati-hati, mungkin kamu bisa rugi gitu. Iya, soalnya kan pasti kan film itu dibuat dengan Betul. biaya yang sangat tinggi dan saingannya adalah film-film Disney dari Hollywood ya. Tapi ini film anak-anak gitu kan, Iya, segmented sekali kan betul, gitu ya. Tapi mungkin karena keluarga dan segala macam Iya, akhirnya. tapi saya percaya penonton Indonesia dengan bahasanya sendiri pasti bisa lebih dekat gitu. Oke, sekarang kita beralih ke Bapak Matias Mucus. Mas, Yep. sudah puluhan tahun terjun di dunia film. Waduh, Merasa puluhan tua tahun. nggak sih sebenarnya? Saya merasa baru 2-3 tahun terakhir ini saya main. Masa? Iya, kalau Kok nggak begitu? salah. Hah? Kok begitu? Tapi awet muda ya Mbak ya? Enggak, ini pengaruh ini barangkali. Pengaruh makeup ya? Pengaruh makeup Pengaruh barangkali makeup. ya. Tapi kenapa sih belakangan ini sepertinya peran-peran yang dimainkan oleh Mas Mucus tuh protagonis terus atau tidak ada yang sedikit terkenal? Ada juga yang antagonis. Kayaknya sih bervariasi lah peran-peran saya. Nggak cuma melulu yang protagonis saja. Hampir semua lah saya Sudah mencoba saya semua peran? dapatkan lah dengan baik kayak gitulah. Ya bersyukurlah artinya cukup banyak lah karakter-karakter yang udah saya mainin. Oke, pertimbangan apa yang dipilih sama Mas Mucus untuk memilih peran? Sebenarnya nggak terlalu banyak pertimbangan. Menurut saya semua peran itu harus saya coba taklukkan sebisa mungkin. Peran apapun itu mau protagonis, antagonis atau figuran sekalipun buat saya nggak jadi masalah. Ya. Problemnya buat saya itu adalah bagaimana menjadikan peran saya itu menjadi lebih berarti. Oke, terakhir saya lihat di film fantasi agak-agak sedikit. Agak-agak iya karena ya saya Tuntutan mencoba untuk peran ya? membuat bukan tuntutan peran itu tuntutan saya sebenarnya. Oke. Ya. Perannya sih memberikan kebebasan ke saya untuk dibikin apa dan saya mencoba untuk membuat peran itu menarik untuk dilihat dan ditonton. Enak jadi aktor kawakan tuh begitu mungkin ya, bisa nentuin gitu. Saya mau ini peran saya maunya gini aja deh gitu. Apakah di film-film Mbak Mira juga seperti itu? Enggak, Milih. tentu enggak. Maksud Ada saya gini. diskusi sih pastinya. Saya mencoba untuk ada pembenaran di pilihan saya itu ada pembenaran, ada apa namanya, ada alasan-alasan yang kuat, enggak juga ngarang, enggak lah. Enggak lah. Nah, tingkat sudah bertahun-tahun kan, jadi udah beberapa regenerasi mungkin ya bisa dibilang, tapi Mas Mucus masih bertahan sampai sekarang. Tingkat kesulitan untuk memilih suatu peran dari zaman dulu sama yang sekarang tuh gimana? Tingkat kesulitannya kalau memang peran itu agak jauh dari lingkungan kehidupan saya terutama ya. Prosesnya sendiri? Prosesnya tentu harus banyak survei, saya hunting lokasi misalnya apa namanya culture-nya, budaya dan bahasa segala macam. Misalnya ada satu tokoh yang saya mainkan itu tokohnya jauh di Gunung Kidul misalnya, itu kan agak berbeda dengan Jawa sebagaimana biasa karena itu daerahnya minim gitu loh. Jadi terpaksa saya harus beradaptasi dulu beberapa waktu. Itu juga kayak disiplin diri juga penting banget. Oh iya, itu nomor satu, disiplin itu nomor satu. Terus kalau lihat aktor-aktor muda sekarang, cukup disiplin atau tidak? Mungkin belum terbiasa dengan disiplin ya, karena sebenarnya mereka itu punya potensi yang tinggi. Orang-orang itu lebih ekspresif, lebih hidup, lebih ceria, lebih gampang dan pinter anak-anak sekarang itu karena gizinya cukup.
Beda dengan Jadi zaman termasuk saya dulu kurang tuh gizi. gizinya agak kurang dan barangkali minus kali ya. Oke. Gizi zaman aktor saya itu agak minus, kekurangan gizi sebenarnya. Cuma kita dulu Jadi tuh agak punya lemot gitu nggak ya? kita tuh punya semangat juang dan tanggung jawab dan punya disiplin yang tinggi, itu mungkin kelebihan kita. Oke, kekuatan acting Mas Muci sendiri dari menurut Mbak Mira sebagai seorang produser itu ngeliatnya gimana tuh? Saya pikir udah sekian lama saya sama Mucus ya, dan sebelum saya berkenalan dia, saya sudah tahu dia adalah aktor yang sangat berbakat gitu. Dan ketika saya mulai mengenal dia, saya bisa melihat keseriusan dia dalam seperti dia bilang tadi sebenarnya, bahwa peran apapun, sekecil apapun, artinya itu untuk si film atau untuk si sinetron yang dia perankan itu penting gitu. Dan selalu 100%. Jadi menurut itu saya. ya, 100% gitu ya Mas. Nggak boleh. 110 lah. 110. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincangnya nanti, tapi boleh minum dulu loh Mbak. Oke. Silakan loh Mas, diminum dulu ya. Ya, Mbak Mira, apa sih yang jadi pertimbangan Mbak Mira untuk memproduksi suatu film itu? Apakah karena tren atau selera masyarakat atau orisinalitas dari idenya sendiri? Mungkin malah bukan tiga-tiganya. Tiga-tiganya justru, lalu apa? Biasanya dimulai dari kegelisahan pribadi sih. Apa sih saya lagi kepengen apa? Saya lagi merasa gelisah tentang apa, ingin Tergantung bercerita suasana tentang hati apa. mungkin? Mungkin diawali dengan itu gitu, bahwa saya kepengen banget gitu. Seperti misalnya waktu bikin Sherina gitu ya, saya pengen banget bikin cerita buat anak-anak. Saya pengen banget melihat anak-anak bisa menonton film Indonesia, karena saya punya masa lalu menyaksikan film Indonesia ketika anak-anak gitu. Lalu ada apa dengan cinta misalnya, saya ingin sekali menciptakan sebuah cerita dengan putih abu-abu, karena saya nggak pernah ngalamin putih abu-abu. Nggak pernah ya? Nggak Dulu pernah. Jadi waktu ngalamin SMA apa dong? waktu SMA merantau Oh, di ke luar negeri kan ya? orang gitu. Jadi udah mau pakai putih abu-abu nggak jadi, ingin sekali gitu. Jadi Jadi bisa bilang itu obsesi-obsesinya Mbak Mira? lebih seperti itu, kemudian tentunya tidak kemudian dengan gampangnya memutuskan untuk membuat. Setelah itu kita tentu harus memperhitungkan kira-kira ini ada marketnya atau tidak. Bagaimana harus mengetengahkan ini semua ke calon penonton kita, itu menjadi perhitungan gitu. Tapi awalnya berangkat dari passion itu dulu gitu. Apa sih? Karena kalau saya percaya sama ceritanya, saya percaya sama yang ingin diceritakan, ngerjainnya tuh sangat enak gitu. Betul. Dan sekarang kan bisa dibilang masyarakat Indonesia cukup kritis ya. Ya. Banyak sekali film-film yang akhirnya sepertinya ditolak gitu karena melanggar nilai norma asusila dan segala macam gitu. Itu kalau misalnya Mbak Mira membuat film terus akhirnya dihujat, akhirnya sampai di boykot gitu, terus itu gimana? Pasti saya akan pertahankan, pasti saya akan Kekeh gitu ya, bahwa saya mengerjakan sebuah film atau sebuah cerita pasti punya alasan gitu. Oke. Nggak karena iseng, nggak pernah saya berpikir bahwa saya bikin film ini karena saya kepengen meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, saya pengen jadi konglomerat, atau nggak pernah gitu. Walaupun pernah jadi perempuan 10 miliar julukannya. Begitulah katanya. Tapi itu semua saya selalu kan berprinsip bahwa saya memang membutuhkan uang untuk berkarya, tapi saya berkarya bukan untuk uang gitu. Jadi pasti saya akan fight gitu kalau sampai. Mas Mucu sendiri sebagai aktor pernah nggak filmnya sampai akhirnya tidak keluar di bioskop atau tidak boleh ditayangin gitu? Belum pernah. Belum pernah. Terus Semua ditayangin. semua ditayangin. Ya. Terus seandainya mengalami hal itu gitu, sebagai aktor gimana? Iya, tentu kecewa lah ya. Nggak mestinya untuk tidak dikeluarkan. Sebelumnya itu kan ada proses yang dilalui oleh sebuah produksi, dan nggak mungkin itu bisa di-ban kan ada perizinan dan lain sebagainya kan. Jadi saya kira itu ya tentu sangat mengecewakan sekali seandainya di Terjadi boykot. gitu ya. Apa bisa dibilang itu sebagai pengekangan kebebasan berekspresi gitu? Ya bukan pengekangan lagi tuh, pemenjaraan ekspresi lah saya kira. Enggak, sebenarnya tuh enggak sampai ke pengekangan sebenarnya. Kenapa dia nggak bisa diputar itu kan sebenarnya kan udah melalui beberapa tahapan dan proses itu kan sebenarnya nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan ketika udah tayang di bioskop mestinya. Iya, Iya, sudah betul. ada lembaga Artinya, sensor film itu kan. saya setuju gitu bahwa masyarakat sebenarnya punya pilihan untuk tidak menyaksikan
Oke. Iya kan? Kembali lagi ke masyarakat penontonnya. Baik, polemik seputar perfilman Indonesia kan pasti banyak komentar ya, ada pro dan kontra dari sineas-sineas maupun insan perfilman Indonesia. Langsung saja kalau gitu kita saksikan tayangan yang berikut ini. Yang saya khawatir untuk saat ini, kenapa saya bilang ada penurunan, mayoritas produksi film Indonesia mengangkat tema-tema yang seragam, secara tema, seragam aja. Ya kalau nggak, yang menurut mereka secara SRI lagi laku disenangi oleh publik. Akhirnya mereka mencoba menyuapi itu, sehingga menurut saya saat ini justru kondisi perfilman nasional secara embrio sudah oke, cuman mungkin kalau dibilang bangkit, belum. Itu mungkin menurut saya, maaf kalau salah. Tapi itu menurut analisa saya, karena saat ini saya lihat beberapa film nasional sangat miskin tema. Kembali kayak di era di akhir tahun 80 juga, bahwa orang mulai banyak seragam tema, lama-lama orang jenuh dan publik sendiri meninggalkan film-film Indonesia itu sendiri. Mereka mencoba mencari alternatif untuk melihat film-film Hollywood dan itu sangat tersedia saat ini. Tapi kalau secara tema tipis ya, saya lebih cenderung dulu lebih variatif timbang sekarang. Jadi seakan-akan disuguhi yang itu-itu aja, boring gitu. Saya pengennya, jadi saya pengennya ada sesuatu yang beda. Artinya kalau kita kita pengen makan gado-gado hari ini. Kalau besok pengen makan hotdog, ya makan hotdog gitu kan. Jadi nggak semua sama. Jadi biar ada pembelajaran juga buat saya, oh ini loh jenis film ini. Jadi saya kan lagi belajar tentang apa sih film itu, bagaimana sih film itu. Kalau dulu ya, Teguh Karya bikin film, pasti mereka ada komunitas kayak teater populer gitu kan. Dan rata-rata mereka digembleng, ada latihan vokal, latihan olah tubuh, apapun ya, gestur segala macam. Sehingga ketika terjun ke film, mereka sudah tidak canggung lagi, saling kenal dengan oh yang jadi bapaknya si ini, jadi sudah seperti anak dan bapak. Kalau sekarang kan kita lihat anak dengan bapak kayak orang lain gitu kan. Jadi semua serba cepat, semua serba instan, tidak ada proses, tidak ada perjuangan, tidak ada pembelajaran, sehingga secara hasil juga ya seperti yang kita lihat sekarang. Kelihatannya memang anak-anak sekarang jalan ke film itu lebih mudah kayaknya dibandingkan kita dulu nih harus tes ini, harus tes itu. Bukan gampang untuk masuk ke suatu peran, kita harus tes voice ya, tes suara, tes make up, tes segalanya. Itu dari satu film kita masuk ke peran lain lagi, kita dites lagi. Kalau sekarang saya lihat mereka ya, asal ada bakat sedikit, alhamdulillah ada tampang gitu ya jalan, dan kadang-kadang saya lihat terlalu dimanjakan gitu, sehingga apa ya, maaf ngomong bukan suatu kecemburuan tidak, tapi kita yang sudah puluhan tahun gitu, itu bisa dengan mudah nama kita tuh ditaruh embel-embel nomor ke-7 entah ke-8 kayak gitu ya. Ya mungkin istilahnya mereka nama ini bisa dijual seperti itu. Gimana tuh Mbak Mira tanggapannya tadi soal tema film yang saya setuju. Saya nggak bisa bilang saya tidak setuju. Ini harus dikembalikan kepada sineasnya sekarang. Tapi begini, kasus seperti ini terjadi dimanapun. Begitu ada sebuah tema film yang berhasil, kebiasaannya orang akan mengikuti. Itu mau di Hollywood, mau di Eropa. Gitu ya? Sebenarnya lebih melihat keuntungan gitu, bahwa ini bisa menghasilkan uang. Jadi ini adalah pedagang film gitu. Bedanya ya kalau kita lihat, dan biasanya pedagang film karena modalnya besar dia bisa membuat jumlah yang lebih banyak. Sementara kalau kita sebagai sineas, seperti yang saya bilang, keinginan adalah mengekspor, bereksperimen, mencoba mempush sampai sejauh apa kita bisa berkarya gitu ya, memberikan keragaman. Tapi susah gitu karena mungkin yang mengikuti tren ini lebih kayak punya slot gitu yang lebih mudah. Jadi saya setuju, tapi itu kembali sama kita kok. Kalau orang kayak saya mau bertahan untuk bisa variatif seperti Arya, seperti Lola, mau jalan terus gitu ya, kita ya itu aja, kekeh aja. Oke, nanti kita minta tanggapan dari Mas Mucu juga soal aktor-aktor muda tadi. Tapi sebelumnya pemirsa, jika Anda ingin berbincang-bincang langsung dengan Mbak Mira Lesmana dan juga Mas Mucu, Anda bisa telepon ke 021 58 30 40 50, tapi sesaat lagi.
Mas Mucus menanggapi tadi itu yang soal aktor-aktor zaman sekarang kayaknya enak banget ya, tinggal modal tampang aja. Sementara dulu kayak mesti beberapa kali tes untuk main sebuah film. Itu gimana menurut Mas Enggak, Mucus menurut saya sih sah-sah aja. Sekarang tuh kan eranya sudah sangat berubah sama sekali. Mungkin juga kita tidak bisa mundur lagi ke eranya saya atau eranya Bu Mike tadi. Akan sulit keadaannya akan sulit sekali. Kalau toh mereka gampang, mungkin juga mereka juga harus mawas diri aja. Artinya kegampangan itu jangan dijadikan satu apa namanya yang tidak termotivasi gitu loh ya. Kegampangan itu mestinya mereka harus manfaatkan kegampangan itu gitu loh ya. Apakah kegampangan ini tidak mempengaruhi kualitas dari si aktor sendiri? Oh iya, mungkin kompetitifnya kurang barangkali ya, kompetisinya kurang. Tapi bagaimanapun juga sekarang itu kan udah terbuka banget. Jadi siapapun bisa ya. Mungkin seleksi dari pasar, seleksi dari alam, seleksi dari beberapa kemampuannya juga itu nanti akan jadi taruhannya gitu loh ya. Akan teruji sendiri. Akan teruji dengan sendiri. Menurut saya itu dia biarin aja. Buka aja lebar-lebar, nanti orang akan lihat ini lebih baik ini segala macam. Mungkin diri dia juga kalau toh dia akan survive di bidangnya, dia juga harus mulai belajar lagi, mulai benar lagi cara bekerjanya. Jadi intinya harus belajar gitu ya. Kita sulit juga untuk mengatakan kepada mereka, kamu harus melalui proses yang kayak gini. Nggak mudeng gitu loh. Kenapa nggak mudengnya itu kenapa? Mereka kan udah Lain gizi tadi itu. Iya mungkin ya, mungkin lah ya. Oke. Susah gitu loh. Sudah berapa kali terlibat dalam satu produksi? Sepertinya sering sekali kan. Itu awalnya gimana tuh? Siapa melamar siapa sebenarnya? Apakah Mbak Mira sebagai produser yang minta Ada dua Mas ya? Mucus atau Mas Mucus sendiri yang ku main dong gitu? Sebenarnya justru jarang loh. Kita tuh baru 2 ya. Baru dua kali ya. Baru 2. Cuma KKN sih, itu udah otomatis lah ya disangka KKN. Tapi yang lebih parah gini, kalau sampai saya ini kan produser, lebih banyak memproduseri. Kalau sampai si sutradara dengan si aktor mengalami clash dan saya harus mencoba menengahi, itu sulit sekali kan. Kalau toh saya bilang mungkin yang benar suami saya, nanti dibilang karena suami jadi mempengaruhi kerja. Takutnya gitu. kesannya tuh nggak fair. Walaupun kita mencoba untuk fair atau profesional, tapi takut kesannya tuh jadi nggak fair. Bagaimanapun juga orang nggak bisa lihatnya kita ini pisah ya, nggak mungkin, pasti suami istri kan. Jadi 2 kali itu kebanyakan tidak lamaran saya, tidak lamaran dia, tapi lamaran dari sutradara. Oh, gitu. Ketika sutradara bilang sama saya, gue mau yang main Mucus Mir gitu. Saya justru yakin gitu. Ini bukan karena gue nggak mau ikut-ikut. Lo harus tes, harus casting, harus lihat kecocokan. Kita lihat sama-sama. Kalau memang itu pilihannya ya oke gitu. Kalau saya lebih memilih untuk waduh mendingan. Tadi sepertinya Dan saya juga berdiri sebagai orang yang profesional, jadi saya ikut dia juga melewati prosedur-prosedur yang benar. Tetap Saya ikut casting. casting, saya reading. jadi saya nggak segala langsung ya, macam. main dong Dan gitu itu pun ya. dinilai oleh beberapa tim mereka, jadi nggak perlu sutradara sendiri, jadi ada tim mereka yang menilai gitu. Jadi saya juga Prosesnya sama hati-hati aja sama juga orang dalam biasa hal gitu ya. Kalau main film sama saya tetap melalui proses yang panjang. Tadi sempat Mbak Mira bilang bahwa Mas Mucus adalah aktor pujaan. Merasa nggak sih didolain dulu? Dulu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi sekarang jadi tahu. Sepertinya sudah ada telepon nih yang mau nanya-nanya Iya, ya. Oke, halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Langsung Tuh, namanya saya siapa? mau tanya ke Mbak Mira nih, Oh, namanya siapa Pak? Pak Suhendi. Pak Suhendi. Langsung Dari saja Bandung, Pak. ya. Mbak Mira. Ah, Iya Pak Suhandi. ah, begini, saya setuju sekali yang tema-tema untuk saat-saat ini. Kayaknya saya tidak terkesan sekali. Maksudnya terlalu banyak yang sama gitu ya Pak Suhendi? Jadi budaya ngekornya banyak gitu. Iya, iya. Saya itu memang betul. Jadi menurut saya ini adalah satu perilaku bisnis yang juga terjadi dalam perfilman gitu. Bahwa yang laku atau yang lebih banyak diminati itu lebih cenderung diikuti, tapi oleh memang pelaku bisnis gitu. Mungkin yang kita butuhin lebih banyak kreator dan filmmaker ya, supaya pilihan itu jadi banyak. Jadi tingkat kreativitasnya itu Iya. yang perlu ini ya Mbak, jangan hanya menjiplak atau Iya, meniru iya, saja iya. ya. Baik, penelpon selanjutnya sepertinya sudah ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak, dengan siapa? Saya Dewi dari Jakarta. Oke, mau bertanya dengan Mbak Mira aja Mbak langsung. Mira langsung. Oke, silakan. Iya Mbak Dewi. Oke, Mbak Mira, saya mau tanya, Mbak Mira ini kan katanya berangkat dari film indie.
apa budget yang pertama kali Mbak Mira bikin itu sekitar berapa? Oleh sebab itu bisa disebut sebagai Mbak Mira produksi untuk film indie. Iya, sebenarnya hampir nol waktu kita bikin Kuldesak itu dimulai dengan hampir tidak ada budget, hanya 50 juta kita awali waktu itu kita bikin Kuldesak. Dengan nekat aja kita pikir. Durasi berapa itu Mbak? Durasi panjang 114 menit ya. 114 menit ya. Tapi waktu itu kita berangkat dengan apa yang disebut dengan gaya grill ya. Jadi semua yang ikut serta tidak mendapatkan bayaran sepeser pun gitu. Baik itu pemain, yang bikin musiknya, yang di lighting, sutradara, produser, tidak ada yang menerima dana apapun. Lalu kita mencoba mencari sponsor. Pada akhirnya Kuldesak itu memakan biaya sekitar 650 juta. Oh, tapi tertutup dengan sponsor. Tertutup dengan penonton yang juga sangat baik. Kita mempunyai keuntungan waktu itu hampir 200 juta yang kemudian kita taruh dalam sebuah funding yang kita... Untuk next project? Enggak, sebenarnya untuk membantu para filmmaker muda. Untuk project-project short film mereka. Atau kalau mereka di tengah jalan kesulitan gitu ya. Biasanya kita sama-sama omongin dan itu bisa kita berikan bantuan gitu. Enggak banyak tapi kan lumayan ya. Lumayan, berarti niat Mbak Mira untuk memajukan perfilman Indonesia tuh lumayan ini ya dari awal ya. Banyak kok yang punya niat seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya ya Mbak ya Mas ya. Ya. Ya pemirsa, kembali saya ingatkan jika Anda ingin berbincang-bincang dengan Mbak Mira Lesmana dan Mas Matias Mucus, Anda bisa telepon ke 021583040050 ya. Mbak Mira, dulu kan mengidolakan Mas Mucus. Bagaimana rasanya hidup dengan aktor pujaan? Cukup seru. Cukup seru? Cukup seru. Mungkin kita memang diawali, pertama memang dimulai dengan mengidolakan. Karena dia sudah menjadi aktor waktu itu, sudah masuk majalah-majalah remaja gitu, sebagai remaja itu saya pas mengagumi. di Australia lihatnya ya kalau Lihatnya pas di Australia ada yang ngirimin majalah Indonesia gitu kan, yang kemudian nih. ini oke juga nih, kalau punya suami kayak gini asik juga nih, masih cita-cita remaja lah gitu. Sepertinya sudah ada yang telepon nih Mbak Oke. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak, dengan siapa? Iya. Dari Sugianto di Bekasi. Sugianto, silakan Pak, mau tanya dengan siapa? Untuk Mbak Mira. Mbak Mira, Ya. ini yang laku Mbak Mira malah. Oke, Gini silakan Mbak Pak. Mira ya. Saya ingin sekali, saya pencinta film Indonesia. Kan Indonesia itu terkenal dengan perjuangan-perjuangan gitu loh Mbak ya. Ada nggak Mbak Mira keinginan membuat film gitu semacam film kolosal? Kan sementara ini film kolosal itu kita film yang kisah-kisah lompat-lompatan yang kayaknya gimana gitu Mbak ya. Iya. Untuk itu saya minta Mbak, pengen gitu film perang diangkat seperti kolosal gitu Mbak, kayak film-film Hollywood. Gitu aja Mbak ya, selamat Mungkin Pak malam. Sugianto ingin menjadi penanam modalnya, penyandang dananya. Persis, sebenarnya yang paling susah itu kalau mau bikin film kolosal memang dananya luar biasa ya. Pasti banyak. Sangat besar gitu. Walaupun ada bukti di seputar Asia gitu bahwa film-film kolosal mulai kembali digemari oleh anak muda sekarang. Contohnya di Korea dan Thailand, mereka sempat baru-baru ini membuat sebuah film kolosal yang ternyata sangat diminati oleh Jadi kendalanya itu penontonnya. pasti dana ya Mbak? Dana. Baik, kita angkat telepon lagi. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Hendra, Mas Hendra, mau bertanya dengan siapa Mas? Mas Mucus. Mas Mucus, oke silahkan Mas Hendra mau tanya apa? Bagaimana cara mencari tema film yang lain gitu, tema yang berbeda dari tema-tema yang ada gitu? Oke, gimana tuh Mas? Pernah jadi sutradara juga kan beberapa ini Belum ya? pernah saya jadi sutradara sebenarnya. Cuma kalau saya ditanya sebagai seorang aktor untuk mencari tema yang bervariasi, ya tentu saya akan tunggu tema-tema yang lain daripada yang lain yang masuk ke saya untuk saya perankan. Mungkin ada 2-3 pilihan, mungkin saya pilih salah satunya gitu loh. Karena saya sebagai aktor bukan sebagai produser, jadi. Oke, mungkin pertanyaan itu seharusnya pada Mbak Mira betul, gitu ya. Betul. Gimana tuh Mbak? Singkat. Saya rasa yang paling penting adalah keinginan itu, keinginan untuk memastikan bahwa yang namanya variasi atau tema yang beragam itu penting. Dan itu sebenarnya temptation-nya tinggi ya untuk melakukan yang sama. Ketika petualangan Sherina Laku Keras, semua orang bilang petualangan Sherina 2 Mir, petualangan Sherina 2 gitu. Kenapa mesti bikin yang lain? Kenapa bikin film remaja?
saya merasa bahwa enggak, harus beda dong, masa itu lagi gitu ya. Bikin ada apa? Ada Barengan Cinta 2 gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada kontrol ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak ya. Kita harus lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Baik, kami akan menerima telepon kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Amin Fauzi di Oke, Depok. Pak Amin, silahkan langsung bertanya dengan Ya, siapa. Singkat ya Pak ya. kalau berbicara masalah film, itu sama halnya bicara dengan seni-seni lainnya. Ya, seperti lagu. Itu zaman dulu ada lagu yang abadi, yang enak sampai sekarang juga bisa dinyanyikan. Begitu juga tema-tema film yang dulu-dulu juga masih enak dinikmati. Oke, Nah, nampaknya untuk yang sekarang ini itu sepertinya seperti kacang goreng selesai habis. Ini bukan saya menyanjung masalah seperti Lost Man ya. Oke. Mereka itu mempunyai karakter yang pas-pas semua sehingga kita punya kesan gitu. Iya. Nah, apakah tidak ada punya gagasan agar film itu begitu kita nonton, wih enak loh nonton film itu terus bertahun-tahun terbayang-bayang. Ya, terima kasih Pak Amin. Bagaimana Mbak Mira supaya filmnya itu tidak bisa bertahan lama gitu, abadi? Yang penting sebenarnya adalah dari diri pembuat film itu ingin mencoba dulu untuk membuat yang terbaik, gitu ya. Segala tenaga, konsentrasi harus dikerahkan gitu untuk membuat karya yang seperti itu, dan memang nggak gampang ya, ngomong kayaknya gampang. Kita rasanya kayaknya udah mau bikin masterpiece tapi jadinya belum tentu masterpiece gitu. Tapi asal niatnya dulu, niatnya tidak melulu hanya karena bisnis, karena persis kata Pak Amin, film itu seperti kesenian yang lain, jadi harus disikapi dengan kesadaran tinggi gitu ya. Oke, baik. Bisnis. Ada penelpon lagi sepertinya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya Mbak, dengan siapa? Langsung saja mau Dengan bertanya. Mira. Dengan Mira. Iya. Silakan mau bertanya dengan. Saya mau bicara dengan Mbak Mira sama Mas Mucus. Oke, langsung saja pertanyaannya. Pertanyaannya, tadi kan Mbak Mira cerita kalau misalnya semua hasil karya Mbak Mira ataupun juga Mas Mucus itu kadang-kadang dari hati gitu ya. Terus kemudian saya ingin tanya, kalau ngelihat sekarang ini tayangan film sinetron gitu, khususnya saya sinetron, khususnya TV di mana udah masuk pedesaan, pedalaman gitu, pernah nggak ada sesuatu yang ingin didobrak gitu untuk mengatasi film-film yang saya anggap ya lebih banyak konsumerismenya, lebih banyak yang mengkritikasi moral dan lain sebagainya. Oke, Mbak Mira, itu aja. terima kasih. Silakan, gimana Mas? Duluan. Ya, kalau menurut saya sih itu harus berbarengan dengan dengan selera dari masyarakat itu. Selama selera masyarakat itu stuck di sana, tontonannya juga akan tune in di sini. Jadi kuncinya menurut saya itu adalah masalah pendidikan yang menyeluruh, sehingga taste dari masyarakat itu naik, tontonannya otomatis akan, ini kita bicara televisi ya, bukan film, karena ada dan tiada tontonan itu ada di rumah. Jadi kalau masyarakat itu bisa memilih, maka tontonan itu akan menjadi lebih baik, lebih baik. Jadi kuncinya di pendidikan masyarakat yang secara menyeluruh itu di atas rata-rata atau di atas standar sehingga seleranya meningkat. Dan mungkin kalau saya cuma bisa menambahkan bahwa hak penonton sebenarnya untuk, kalau dia merasa sekarang belum baik, hak penonton untuk bicara. Jadi dia bisa membentuk sebuah opini atau membuat kelompok untuk menyatakan bahwa menurut kita harusnya televisi, stasiun televisi atau para pembuat harus bisa membuat yang lebih baik. Kalau ada demand itu jadi bisa diimbangi gitu. Iya. Baik, sayang sekali sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan sama Mas Mucus, sama Mbak Mira juga. Tapi mungkin obsesi terakhir dari Mas Mucus sendiri, peran apa yang ingin dimainkan? Apalagi ya. Mungkin peran jadi presenter kali ya belum saya mainkan. Peran jadi presenter ya? Penyanyi. Jadi penyanyi? Saya belum pernah jadi penyanyi. Kalau Mbak Mira sendiri? Saya pokoknya yang paling utama ingin menyelesaikan film saya yang berikut ini yang cukup besar, Gi ini ya, karena cukup panjang perjalanan filmnya gitu. Dan saya ingin lagi bikin film anak-anak. Karena sudah 5 tahun sejak petualangan Sherina dan tiba-tiba hilang gitu ya, tidak lagi kita rasakan ada film anak-anak. Dan ya masih banyaklah yang lain-lain, tapi yang penting
coba berkarya terus aja. Pasti, mudah-mudahan obsesinya semua bisa tercapai ya. Amin. Oke, salam untuk Gali dan Kafka juga. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau hadir di studio. Terima kasih. Iya. Baik pemirsa, senang sekali malam hari ini perbincangan kita sangat menarik mengenai dunia perfilman Indonesia dan mudah-mudahan perbincangan ini bisa menjadi pengetahuan atau menambah wawasan Anda tentang perfilman di Indonesia. Saya Dona Agnesia undur diri dulu dan sekarang terimalah persembahan terakhir dari kami, Lea.